Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 Sinematografi Pendidikan. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan terkait definisi, jenis, dan kedudukan sinematografi pendidikan dalam format siaran televisi. Adapun dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Imade Teguh SPD MPD dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Nikade Ayu Febriani dengan NIM 2211021003. Yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Iwayan Agus Dimas Anggara dengan NIM 2211021020. Dan yang ketiga adalah Michelle Ria Panggalo dengan NIM 2211021021. Terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari sinematografi pendidikan. Yang kedua adalah jenis-jenis dari sinema. Dan yang ketiga adalah kedudukan sinematografi pendidikan dalam format siaran televisi. Pembahasan yang pertama adalah definisi dari sinema pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinema berarti gambar yang bersifat hidup atau film. Dan pendidikan yang merupakan proses pengajaran untuk menumbuhkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif. Sehingga, sinema pendidikan dapat dipahami sebagai suatu tayangan yang bersifat edukatif, yang tidak hanya menghibur penonton tetapi juga mendidik para penontonnya. Menurut Rahmawati pada tahun 2018, era digital saat ini telah mengembangkan sinema pendidikan ke dalam jangkauan yang lebih luas. Sehingga, sinema pendidikan tidak hanya dapat berkontribusi pada aspek kognitif, tetapi juga meningkatkan aspek afektif dan juga sosial masyarakat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan jenis-jenis sinema pendidikan. Nah, yang pertama yaitu sinetron drama. Sinetron drama ialah jenis sinema yang mengutamakan kekuatan cerita dengan alur yang menarik dan berliku. Sinetron ini seringkali menampilkan konflik emosional yang mendalam antar karakter-karakternya, sehingga mampu menarik perhatian penonton. Nah, menurut Suyanto pada tahun 2015, sinetron drama biasanya memiliki karakter yang kompleks dan perkembangan cerita yang berfokus pada hubungan antar karakter. Nah, hal ini membuat penonton merasa terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan, sehingga mereka lebih mudah terlibat dalam alur cerita. Lalu yang kedua yaitu sinetron komedi. Sinetron komedi ialah jenis sinema yang menonjolkan unsur lelucon dan humor, bertujuan untuk menghibur pemirsa. Dalam sinetron komedi, elemen humor seringkali dihadirkan melalui dialog yang cerdas, situasi konyol, dan karakter yang unik. Dengan menampilkan situasi yang lucu dan menggelikan, sinetron komedi mampu menciptakan suasana yang ceria dan mengurangi stres. Nah, lalu yang ketiga yaitu sinetron laga atau action. Sinetron laga ialah jenis sinema yang mengandalkan aksi keras dan ketegangan, seringkali melibatkan perkelahian, peperangan, dan situasi berbahaya. Dalam sinetron laga, elemen visual seperti efek khusus, stunt, dan koreografi pertarungan menjadi fokus utama penonton. Penonton diajak untuk merasakan ketegangan dan emosi yang dialami oleh karakter utama, yang seringkali berjuang melawan musuh atau situasi yang mengancam keselamatan mereka. Nah, lalu yang keempat yaitu sinetron misteri atau horor. Sinetron misteri atau horor ialah jenis sinema yang mengedepankan unsur misteri dan hal-hal gaib, dirancang untuk menakut-nakuti pemirsa. Dalam sinetron ini, elemen suspense dan ketegangan menjadi kunci utama dalam menarik perhatian penonton. Sinetron misteri atau horor ini seringkali mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan supernatural seperti hantu, makhluk gaib, atau kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Dengan menghadirkan elemen kejutan dan twist yang tak terduga, sinetron horor mampu menjaga ketertarikan penonton dan menciptakan pengalaman menonton yang mendebarkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik yang ketiga, yaitu kedudukan sinema pendidikan dalam format siaran televisi. Dilihat dari tujuannya, alokasi waktu, jumlah pemain, serta tempat dan waktu produksi. Baik, yang pertama yaitu tujuan sinema pendidikan. Tujuan utama sinema pendidikan adalah untuk menyampaikan informasi dan nilai-nilai edukatif kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Sinetron pendidikan dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai isu sosial, moral, dan budaya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam era digital saat ini, tayangan pendidikan tidak hanya terbatas pada televisi, tetapi juga dapat diakses melalui internet dan media sosial. Hal ini memungkinkan sinema pendidikan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dengan memanfaatkan teknologi, sinema pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai positif kepada masyarakat secara lebih luas. Baik, yang kedua yaitu alokasi waktu dalam sinema pendidikan. Alokasi waktu dalam sinema pendidikan sangat penting karena mempengaruhi cara penyampaian pesan dan keterlibatan penonton. Sinetron pendidikan biasanya memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan program pendidikan lainnya, seperti dokumenter atau talk show. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengembangkan cerita dan karakter secara mendalam, sehingga pesan-pesan edukatif dapat disampaikan dengan lebih efektif. Baik, yang ketiga yaitu jumlah pemain dalam sinema pendidikan. Jumlah pemain dalam sinema pendidikan dapat bervariasi tergantung pada skala dan kompleksitas cerita yang diangkat. Menurut Setiawan pada tahun 2021, keberagaman karakter dalam sinema pendidikan tidak hanya memperkaya narasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk menyampaikan berbagai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda kepada penonton. Baik, yang keempat yaitu tempat dan waktu produksi dalam sinema pendidikan. Menurut Sari pada tahun 2022 menekankan bahwa pengaturan waktu yang baik dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tim. Selain itu, waktu tayang juga harus dipertimbangkan karena tayangan yang ditayangkan pada waktu yang strategis dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan waktu tayang yang tepat, sinema pendidikan dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. Kombinasi antara tempat dan waktu produksi dapat menciptakan pengalaman menonton yang lebih mendalam bagi penonton. Misalnya, tayangan yang diambil di lokasi yang relevan dengan tema cerita yang ditayangkan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan penonton. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, di mana penonton tidak hanya terhibur tetapi juga mendapatkan pengalaman dan wawasan baru. Rekan-rekan sekalian, bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, sinema pendidikan dalam format siaran televisi adalah suatu tayangan yang menghibur dan sekaligus mengedukasi penonton. Sinema pendidikan tidak hanya berkontribusi pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan sosial masyarakat. Yang kedua, sinetron dapat disampaikan melalui format drama, komedi, laga, horor, dan pendidikan. Setiap jenis dari sinema menyampaikan nilai moralnya masing-masing sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Yang ketiga, kedudukan sinema pendidikan dalam format siaran televisi dapat ditinjau dari aspek tujuan, alokasi waktu, jumlah pemain dan kerumitan produksi, serta tempat dan waktu produksi. Demikianlah penjelasan mengenai definisi, jenis, dan kedudukan sinema pendidikan dalam format siaran televisi. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyimak penjelasan hingga detik ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih.